Oke teman-teman, kembali lagi di sesi 6 ya, untuk atau di sesi terakhir dari pembelajaran kompetisi kita untuk responsi inti ya. Oke, jadi untuk pelajaran terakhir kita hari ini akan belajar tentang resistor, induktor, dan kapasitor sirkuit ya, atau yang disingkat RLC gitu ya. Nah, RLC ini adalah salah satu yang rangkaian yang paling kompleks yang akan kita pelajarin ya. Jadi biasanya mungkin kemungkinan ya dipelajarin aja ya teman-teman gitu ya. Nah, di sini aku udah ada untuk ini ya, untuk rangkaiannya gitu ya. Jadi nanti kita akan copy ini aja gitu dari yang dari BINUS PPT gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin akan bahas dulu lebih lanjut tentang RLC itu ya. Jadi RLC itu adalah rangkaian yang di mana dia itu bisa mengubah arus AC ke DC gitu ya. Nah, kenapa dia bisa mengubah? Karena di sini ada kapasitor dan dia itu ada induktor di situ ya. Nah, sama ada dioda gitu ya. Nah, jadi ceritanya untuk induktor ini dia itu akan mengubah ya intinya ya, yang dari arus AC jadi DC dan singkatnya ya untuk kapasitor dia itu akan lebih kayak menstabilkan tegangan gitu ya. Jadi rangkaian RLC ini biasanya digunakan untuk kayak adapter ya, kayak adapter laptop kita gitu ya yang kotak kecil atau di transformator gitu. Nah, itu digunakan untuk menstabilkan tegangan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertamanya dari arus PLN AC, terus kita masuk ke adapter kita, dia itu akan distabilkan menurut menurut tegangan yang harusnya kita terima di perangkat kita gitu ya. Nah, caranya dengan kapasitor dan induktor tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bikin aja langsung ya untuk rangkaiannya. Karena ini mungkin bukan kelas teori ya. Kita langsung praktek aja. Aku kasih aja ini wire-nya 10 kali 10 ya. Ini harusnya simpel aja. Nah, kita seperti ini, terus kita akan bikin wire ke bawah juga. Kita bikin aja dulu kayak blueprintnya gitu ya. Kita bikin dulu aja 10 kali 10. Nah, di sini aku copy aja ya. Untuk ininya copy ke bawah, yang ininya copy ke samping. Seperti itu. Terus habis itu di H kita copy ke bawah lagi, di E kita copy ke bawah, dan di sini kita ada rangkaian untuk ini ya, untuk rangkaian paralelnya. Kasih aja di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita tinggal buat aja ya untuk di sini ada resistor sama voltage source. Nah, di sini tinggal satuin aja. Harusnya nggak apa-apa ini disatuin aja ya. Jadi ada resistor, R baterai misalkan atau ini di sini ada R source ya. Nah, terus untuk di voltage-nya ya ada voltage source atau biasanya itu bukan baterai sih. Dia bukan lebih ke arah baterai tapi kayak lebih ke arah kayak stop kontak gitu ya. Tapi ya udah kita tulis aja baterai gitu ya. Nah, oke, kita sudah bikin seperti ini. Nah, di atas ini itu kita ada yang namanya perangkat yang namanya dioda gitu. Dioda. Nah, kasih aja D gitu misalnya. Di sini juga ada atas ada induktor. Namanya misalkan aku kasih aja I filter. Nah, di sini itu induktor ini kerjanya itu untuk itu ya mengubah yang arusnya pertama yang AC ke DC gitu. Nah, dan perlu juga diketahui juga untuk dioda di sini itu eh, harus selalu mengarah ke induktor. Yang mana berarti dioda ini kalian gampang ingat-ingat itu dioda itu searah jarum jam gitu ya, atau searah arusnya juga gitu ya. Sama seperti induktor. Induktor juga seperti itu gitu. Nah, terus kita lanjut aja. Di sini ada voltmeter ya. Per V source itu. Nah, kita ada V source di situ atau V baterai gitu ya. Atau apa V total gitu ya. Aku kasih total. Ya, V source nggak apa-apa deh. Oke, kita lanjut. Di sini kita ganti ada ammeter, I, I hambatan. Dan di sini kenapa aku kasih nama I hambatan? Karena di sini kita akan tambahin resistor. Kasih aja hambatan. Hambatan tuh apa ya? Maksudnya hambatan di sini yang dimaksudkan oleh hambatan di sini, aku save sekalian ya sambilannya. Aku kasih RLC. Nah, hambatan yang dimaksud di sini itu adalah kayak bebannya output dari
perangkat kita gitu ya. Jadi bebannya itu seperti apa? Nah, itu dimasukkan di sini gitu ya. Nah, atau namanya equivalent resistor gitu. Kalau misalkan kalian dulu belajar di lab gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita ada voltmeter. Voltmeternya ini untuk mengukur kapasitor, kapasitor volt gitu ya. Kenapa di sini ada kapasitor volt? Di sini dia paralel untuk menghitung yang ada di sini nanti gitu ya. Di sini kita akan adakan resistor. Jadi misalkan resistor, aku kasih aja C filter namanya. Sama di sini aku kasih ada kapasitor, aku kasih filter namanya. Nah, di sini tuh berarti kayak yang perangkat yang kita gunakan untuk menstabilkan tegangannya. Biar kayak kalau dari stop kontak kita masukin ke perangkat kita tuh nggak overload ya tegangannya. Jadi nggak jadi panas sama nggak jadi meledak gitu ya. Nah, anywho kita lanjut. Berarti kita udah resistornya seperti ini dan harusnya rangkaian kita udah lengkap uh, untuk rangkaiannya. Nah, jadi kita tinggal bikin aja. Ini aku stop dulu tadi. Nah, create simulation aja atau mungkin kita ulang dari awal ya. Biar kalau kalian lupa gitu. Nah, kita Anaconda. Nah, di sini Anaconda. Tunggu aja. Oke, di sini kita tinggal aja Conda activate atau Conda activate si responsi underscore himti seperti nama environment tadi punya kita gitu ya. Nah, atau kayak environment kalian masing-masing. Nah, ini aku copy aja direktorinya untuk bukan copy yang ini tapi ya teman-teman ya. Kita copy-nya yang ada PPE-nya yang ada manage.py-nya ini. Aku copy aja, langsung tembak aja cd terus tembak directory, terus python manage.py run server. Aku enter. Nah, harusnya dia akan loading dan langsung dapat untuk alamat yang ada di port kita gitu ya. Portnya langsung tembak aja. Nah, langsung create simulation. Kasih aja RLC circuit. Itu mungkin. Nah, sini directory with circuit file-nya. Ini yang baru tadi kita ambil ke yang directory RLC. Gitu. Kita ambil tembak ke situ. Kita back to main page. Nah, sekarang kita mau tambahin circuit file-nya dulu. Tadi udah kita save, sekarang kita save as aja atau save copy. Kita simpan pakai koma delimiter ya teman-teman. Jadi this PC aku kasih ke responsi config RLC. Nah, di sini aku kasih aja RLC circuit misalkan. Terus aku kasih pakai yang CSV koma delimited save. Nah, harusnya udah ke save sekarang. Aku close aja. Tambahin circuit filenya untuk yang tadi. Sebentar ini aku keluar dulu ke RLC. Tambahin circuitnya, save as circuit file, proses, harusnya nggak ada error gitu ya. Kita back to main page, edit circuit parameter, view komponen, export parameter. Nah, sekarang kita udah punya parameter banyak ya teman-teman ya. Lebih banyak dari yang kita pernah konfigur sebelumnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Don't worry, kita akan langsung aja kerjakan gitu ya. Oke, ini harusnya udah banyak ya. Nah, ini untuk induktor gitu ya. Induktor tadi ini aku sambil side by sidein sama yang tadi ya untuk rangkaiannya. Induktor ini dia akan minta kira-kira seberapa besar sih yang mau dijadikan DC gitu ya. Jadi kayak semakin besar angkanya ini dia itu akan semakin kecil gitu ya, semakin kecil arusnya gitu. Nah, di sini itu harusnya kalian buka aja untuk session 6 itu ada parameternya sih. Jadi kalian juga boleh ikutin yang ini gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada kayak soal gitu ya. Nah, itu yang baru diubah gitu ya. Misalkan nilai induktor berapa? Nah, baru diubah di sini gitu ya. Atau misalkan nilai kapasitor berapa? Diubahnya di sini gitu ya, teman-teman. Jadi tetap mengikuti soal untuk besok UAS, tapi kalau misalkan tidak dispesify, ya udah kita pakai yang ada di parameter binus aja gitu ya. Nah, oke, selanjutnya tadi kita mau mengubah voltage levelnya ya. Voltage levelnya tadi 1000. Terus ini ya 1000 itu berdasarkan yang ini 1000. Terus habis itu katodanya itu kita ambil di 1A karena kenapa? Diode itu harus searah jarum jam ya atau mengikuti arah induktornya. Nah, arah induktornya berarti ke atas,
berarti dia juga ke atas 1A. Oke, selanjutnya di sini kita mau ngeset untuk resistor dari kapasitornya gitu ya, atau C filternya. Nah, C filternya di sini kita isi 0,1 aja. Ini 0,1 itu angka yang bisa kita ubah ya. Oke, selanjutnya ada R baterai, aku kasih aja untuk 0,001 seperti biasa kita ya. Terus untuk hambatannya, ini bisa macam-macam ya. Bisa mengikuti soal dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan mengikuti soal, nah C filter sama R baterai ini bukan yang ada di soal. Yang ada di soal itu yang hambatan ini ya. Hambatan ini misalkan aku kasih let's say ya udah 100 aja atau 8 deh. 8 ohm gitu ya. Atau misalkan kita kasih aja kayak ya udah 10 deh gitu. Nah, terus untuk ammeter, ammeter itu kita ngikutin berdasarkan positif polarity-nya. Untuk positif polarity-nya dari si ammeter ini berarti kan dia seperti ini ya arusnya ke bawah. Berarti dia searah arus ke 5E. Ini dia 3E, kita ganti aja ke 5E. Terus untuk voltmeternya, voltage to be measured-nya aku kasih aja 1000 volt. Copy juga ke bawah karena sama-sama voltmeter ya. Terus untuk yang V source itu karena dia masuk ke arah sini ya, arusnya ya, ke bawah berarti arusnya. Berarti kita set aja positive polarity-nya ke 4C karena dia positive polarity-nya si voltmeter itu berlawanan arus, jadi udah benar ya. Satu lagi berarti untuk voltmeter dia masuk ke arah sini arusnya ya, jadi set terus ke bawah. Nah, berarti yang berlawanan dengan arus berarti ke 4H. Nah, sudah aman ya harusnya. Oke. Terus untuk voltage source mungkin ini yang ada di soal juga biasanya ya. Kita tinggal isi aja sebenarnya. Di sini mungkin kita kasih aja ya tetap saja stay 120. Frekuensinya juga biasanya ada di soal, tinggal isi aja. Terus untuk voltage source-nya ini agar searah dengan arus berarti kelima juga benar ya. Terus terakhir untuk kapasitornya ini kalian biasanya ada di soal gantinya ya. Itu kalau di PPT Binus itu harusnya dia di 0,1 ya. Ini aku kasih aja 0,1 gitu. Nah, terus ini ya ini kalau peak volts-nya kalian ganti aja sesuai soalnya. Terus untuk positive polarity, nah kita perlu diingat bahwa kapasitor itu positive polarity-nya berlawanan dengan arah jarum jam sama seperti voltmeter. Nah, jadi kalau kita bisa summary-in, kalian yang perlu kalian ingat-ingat kalau yang berlawanan arus itu kapasitor sama voltmeter, yang lainnya sesuai dengan atau searah dengan arus. Nah, berarti kapasitornya dia berlawanan dengan arus karena arusnya ke bawah, berarti dia itu ada di 5J gitu ya. 5J sudah benar. Nah, sekarang kita tinggal save aja, tinggal import ke parameternya. Kita import aja, open, upload file. Nah, harusnya sudah terganti. Kita back to main page, terus kita view outputnya. Kita run. Nah, harusnya sudah bisa ke run. Nah, ini di sini kita mau masukin aja langsung 4 parameternya gitu ya. Jadi tadi ada uh, 2 ammeter, 2 voltmeter gitu ya. Nah, kita masukin aja untuk di sininya. Atau tadi kita ada 2 parameter belum ya? Ammeternya. Oh, tadi ammeter yang di sini belum ada ya? Sebentar. Oh ya, jadi tadi kayaknya kita terlewat satu ya. Untuk ammeternya itu harusnya ada satu lagi namanya e-source gitu ya. E-source itu apa? Untuk mengukur arus yang masuk dari hambatannya. Jadi dari apa? Dari kayak PLN atau stop kontaknya gitu ya. Nah, jadi kita tambahin di sini aja ammeter, misalkan biasanya itu kasih e-source. Aku kasih aja di situ, aku save ya. Nah, kita harusnya ini juga ketambahan satu ya untuk ammeternya. Jadi aku taruh aja di sini ya. Mungkin aku potong aja ini, aku cut, taruh ke bawah satu gitu ya. Nah, kalau kalian successfully aman, harusnya kalian nggak perlu kayak gini sih. Ini karena tadi kita ada perubahan dikit gitu ya. Nah, ammeternya dia itu ada di posisinya di 1C. Jadi aku ganti aja 1C. Ammeternya aku ganti namanya e-source. Ya, e-source ya, berarti namanya ya. Terus positive polarity-nya karena dia arusnya searah jarum jam berarti ke 1D gitu ya. 1D. Nah, kita save aja. Sini yang ini aku juga save. Kita langsung masukin ke PPE-nya. Remove circuit, choose circuit file. Aku masukin yang RLC circuit, save circuit file, proses harusnya aman.
edit circuit parameter, view komponen, kita upload juga untuk yang param kita. Kita open, upload, nah harusnya sudah terganti, back to circuit list, back to main page, view output, kita run lagi. Harusnya sudah aman. Sekarang kita baru tambahin keempat-empatnya ya. Oke, jadi kita tinggal tambahin aja kayak misalkan resultnya. Nah, namanya aku kasih aja result. Di sini aku akan tambahkan semua ya. Jadi pertama dari ammeter source gitu. Berarti I dalam source gitu. Aku save. Terus ada yang namanya V source. V source itu kayak yang masuk gitu ya. Yang masuk itu kita akan lihat di mana dia itu turun sehingga dia stabil gitu ya. Terus habis itu sini ada I hambatan. Jadi aku kasih ammeter I hambatan sama satu lagi voltase kapasitor. Nah, volt kapasitor kita tambahin aja cap volt gitu. Save. Nah, kita klik done. Nah, ini biasanya tuh agak lama teman-teman gitu ya dibandingin sama circuit kita yang lain karena dia pakai kapasitor ya. Nah, mungkin kita coba dulu aja sampai 0,5 gitu deh. Nah, kita upload dulu aja. Kita lihat nih untuk resultnya. Nah, harusnya dia nih, dia belum selesai ya. Karena dia baru sampai 0,25, nggak apa-apa. Kita sambil analisis aja ya. Jadi, yang penting dalam rangkaian RLC itu ada beberapa nih, teman-teman. Pertama, jadi untuk e-source-nya ini, dia rapidly turun ya. Ini karena hasil dari kapasitor gitu ya. Untuk yang biru ini. E-source-nya turun. Nah, untuk V-source-nya dia akan tetap ya. Tapi, di sini, untuk V kapasitor, dia itu dari bawah. Karena kapasitor kan menyimpan tegangan ya, dia itu akan naik-naik terus ya sampai dia stabil gitu. Nah, dan yang perlu dilihat juga untuk I hambatan ini ya, I hambatan di sini itu dia pertamanya masih ada kayak lonjakan-lonjakan arus gitu ya. Tapi lama-lama dia akan stabil juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara zoom-nya gitu ya, setelah beberapa saat misalkan 0,5 sampai 0,6 gitu misalkan. Kita zoom gitu ya. Nah, di sini kita zoom dikit. Oh, ini tadi belum kebikin ya sampai 0,6. Kita sambil tunggu aja ya, teman-teman ya. Nah, ini seperti yang bisa dilihat, dia akan tetap ada lonjakan-lonjakan kecil ya. Yang penting untuk V apa? Untuk V kapasitornya itu tidak nanti lama-lama nggak akan melonjak-lonjak seperti ini. Lonjakannya lebih kecil gitu ya, dari banding yang pertama kali. Terus yang I-nya juga pertamanya ada lonjakan, I hambatannya lama-lama lurus gitu ya. Itu menandakan arus yang stabil gitu ya. 0 sampai 0,5 coba 0 sampai 6 gitu misalkan 0,5 gitu kita plotting aja. Nah, kita lihat dulu. Nah, sekarang udah bisa kepotong nih teman-teman, kita bisa lihat nih ya untuk I. Jadi ini untuk yang benar, yang awal tadi itu sudah benar ya, jadi dia langsung turun gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari dua hal, si I source-nya langsung turun gitu karena ada kapasitor, dan di sini juga kita juga lihat uh, untuk V source-nya itu dia stabil, untuk I hambatan dia lurus ya cenderung ya. Nah, terus untuk yang V kapasitor itu dia ada lonjakan nih, tapi lonjakannya kecil ya, dan cenderung V source ini sama V kapasitornya itu cenderung dekat ya, cenderung bernilai dekat dengan satu sama lain gitu ya. Jadi ini adalah konsep RLC circuit untuk graf yang benar gitu ya teman-teman ya. Oke, dengan begitu tadi sudah selesai ya juga ya untuk pembelajaran kita mengenai RLC circuit ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa berguna ya untuk UAS nanti ya. Jadi harusnya ini adalah video terakhir juga untuk computational physics. Thank you semua ya teman-teman yang sudah mau nonton dan melihat VBL ini. Thank you, I'm Nathanael John Gautama, signing out. Thank you teman-teman.